Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial penggunaan program kasir web. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang penjelasan umum ataupun penjelasan tentang menu pembelian. Di sini nanti kita akan mempelajari menu-menu atau button-button apa saja yang ada di menu pembelian, beserta nanti mungkin kita akan memberikan contoh beberapa proses pembelian dari barang atau item sebagai gambaran dari bagaimana sih cara penggunaan dari menu pembelian seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan ada video susulan yang membahas tentang semua alur dari pembelian, mulai dari pemesanan, kemudian pengisian daftar item barang di inventory, kemudian proses pembelian dan pembayaran hutang seperti itu. Jadi nanti akan ada video sebagai contoh atau sebagai tutorial tentang bagaimana sih penggunaan menu pembelian ini dalam proses pembelian barang atau item seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan user atau pegawai yang memiliki akses ke menu pembelian. Dalam hal ini saya login sebagai admin. Oke. Oh, maaf, password salah. Jadi saya coba login lagi ya dengan password yang benar. Nah, setelah kita masuk di aplikasi, jangan lupa kita pastikan kita berada di unit yang mana. Saya tekankan sekali lagi ya, sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Kita berada di unit 1 atau cabang A seperti itu. Nah, untuk masuk ke menu pembelian kita bisa memilih di sini kiri bawah nomor 2 pembelian. Kalau yang kemarin kita membahas pemesanan, maka pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai pembelian. Kita pilih menu pembelian. Nah, di sini merupakan menu pembelian beserta button atau aksi-aksi yang bisa kita jalankan pada menu pembelian. Dan di sini ada item-item pembelian yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, saya melakukan pembelian pada tanggal 13 April 2017 dengan supplier Bubble Mart dengan jumlah pembelian 309.410 dengan statusnya lunas dan dengan nomor pemesanan seperti ini. Kalau kita melakukan pembelian dengan fasilitas pemesanan seperti itu. Oke, langsung saja ya. Di sini adalah fasilitas pencarian untuk item-item atau barang yang berada di menu pembelian. Sebagai contoh, saya ingin melakukan search nama supplier. Data tidak ditemukan. Kenapa hal ini terjadi? Karena untuk fasilitas pencarian yang pertama ini adalah untuk mencari berdasarkan nomor faktur. Sebagai contoh ya, kita cari semua. Nah, ketika kita melakukan pencarian nomor faktur, nah kita akan mendapatkan hasil pencarian kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan pencarian berdasarkan supplier kita? Sebagai contoh, saya ingin mengetahui pembelian apa saja sih yang saya lakukan yang dibeli dari supplier Bubble Mart sebagai contoh. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, kita bisa melakukan dengan cara memilih menu advance. Oke, kita pilih menu advance. Kita pilih suppliernya Bubble Mart dan kita tentukan tanggal. Kalau emang kita butuh dalam ring pencarian kita tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu. Kalau tidak ya tidak usah dimasukkan. Kemudian kita pilih cari. Maka sistem akan secara otomatis memilih supplier pembelian dengan supplier Bubble Mart seperti itu. Saya kira sudah jelas ya untuk fasilitas pencarian ini.
Jadi di sini kita bisa melakukan pencarian dengan nomor faktur, nomor referensi, dan supplier seperti itu. Atau kita bisa dengan simple. Untuk simple ini hanya untuk nomor faktur seperti itu. Oke, saya kira sudah jelas untuk fasilitas pencarian di menu pembelian, dan jangan ragu-ragu untuk rewind balik ya. Jadi kalau emang belum begitu paham, dimulai lagi dari awal video ini di bagian pembelian, karena untuk menu ini memang sangat penting sekali, karena ini merupakan kegiatan utama ya dari sebuah toko atau perusahaan, yaitu pembelian ataupun penjualan seperti itu. Nah, kita lanjut untuk button-button atau tombol-tombol yang ada di menu pembelian ini, yaitu yang pertama tambah. Ini digunakan untuk menambah data pembelian. Kemudian ada juga button detail seperti yang berada di menu-menu lainnya. Kemudian edit. Kemudian ada menu retur. Untuk detail ini digunakan untuk melihat detail dari pembelian yang telah kita lakukan dengan nomor faktur ini atau pada tanggal 17 April 2017 dengan nama supplier Bubble Mart. Di sini kita akan ketahui atau kita lihat data-data item yang kita masukkan atau kita beli dengan nomor faktur ini 012 017 04 0004 seperti itu. Di sini ada barcode-nya, kemudian nama barang, jumlahnya, harga beli, kemudian diskon beli dan subtotalnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada juga data pembayaran, tanggal berapa kita melakukan pembayaran, dengan jenis apa, kemudian nilainya berapa, dan kekurangan pembayaran kalau ada. Jadi kalau kita melakukan pembayaran secara dicicil atau dengan hutang, maka di sini akan kita ketahui kekurangan pembayaran kita berapa, kemudian kita telah membayar pada tanggal berapa saja seperti itu. Untuk buku besar ini secara otomatis sudah terisi pembelian dari Bubble Mart, debit sama kreditnya. Kemudian kita bisa juga melakukan cetak, kemudian sebagai contoh ya. Nah, cetak seperti ini nanti hasilnya. Kemudian bisa juga ekspor ke format Excel. Untuk cetak distribusi dan Excel distribusi ini hanya dilakukan jika kita ingin melakukan pembelian tapi dari cabang kita yang lain seperti itu. Jadi nanti jika kita ingin melakukan transfer barang dari cabang satu dengan cabang lain yang lain, bisa melakukan di detail barang, detail faktur pembeliannya, kita bisa lihat distribusinya kemana saja seperti itu. Saya kira sudah jelas ya untuk detail dari faktur pembelian. Kita kembali lagi ke menu pembelian. Kemudian di sini ada menu edit. Nah, menu edit ini digunakan untuk melakukan edit dari pembelian yang kita lakukan jika ada kesalahan dalam penginputan data. Seperti yang ini kita beli 2 padahal kita belinya jumlah 3 seperti itu. Nah, kemudian ini kekurangan kita dari 41.250, dan jika kita ingin melakukan pembayaran nanti kita bisa mengisi di sini seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan dari data pembelian kita seperti itu ya. Kemudian kita pilih simpan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menu retur. Menu retur ini digunakan jika kita ingin melakukan retur terhadap barang pembelian kita yang rusak, atau jika ada barang-barang yang tidak sesuai dengan spek atau rusak, kita bisa melakukan retur. Sebagai contoh, pada faktur kita dengan nomor 0201704003 dengan pembelian pada tanggal 17 April 2017, ternyata ada barang yang cacat atau
tidak sesuai dengan pemesanan, maka kita bisa melakukan retur dari barang tersebut dengan memilih menu atau tombol retur. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa ketahui, kita sebagai contoh kita akan melakukan retur terhadap botol ABC karena ada yang rusak sejumlah 2 buah. Nah, dari jumlah pembelian sebelumnya adalah 5 ya. Pembelian pada nomor faktur ini adalah 5 buah dan kita kembalikan sejumlah 3 buah karena rusak seperti itu. Oke, kita tulis jumlah retur 3. Nah, kita setelah selesai kita lakukan proses simpan. Nah, setelah kita melakukan proses retur, maka secara otomatis kita akan masuk ke menu retur pembelian. Di sini adalah data yang baru saja kita masukkan, yaitu kita melakukan retur sejumlah 3 buah dengan neto 2.113.125 seperti itu. Oke. Untuk retur nanti akan ada video tersendiri. Jadi untuk lebih jelasnya bisa melihat untuk bagaimana perlakuan terhadap retur yang sudah kita inputkan, atau jika kita ingin melakukan tambah retur pembelian seperti itu ya. Nanti di video ada, di video bagian retur pembelian. Oke, kita kembali ke manajemen pembelian. Nah, bisa kita lihat bahwa di nomor 2, faktur nomor 2, pembelian kita, data pembelian kita, untuk tombol returnya tidak ada. Kenapa? Ya karena kita sudah melakukan retur sejumlah 2 buah. Nah, ini 2 buah item dari data pembelian tersebut, dan karena statusnya belum lunas, maka kita tidak bisa melakukan retur lagi seperti itu. Jadi nanti kita bisa melakukan edit dan sebagainya, nanti bisa dilihat di video selanjutnya seperti itu. Kita balik lagi ke menu pembelian. Oke, saya kira untuk tombol-tombol atau aksi-aksi yang di sebelah kiri ini saya kira sudah jelas ya, mengenai detail, kemudian edit pembelian, kemudian retur pembelian seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke bagian tambah pembelian. Di sini kita akan melakukan tambah dari pembelian, data pembelian seperti itu. Kita pilih tambah. Nah, melalui menu ini atau tombol tambah ini, maka semua penambahan data pembelian dilakukan ya. Jadi untuk semua penambahan data pembelian dilakukan melalui menu pembelian, kemudian pilih tambah data pembelian. Oke, kita tambah data. Dan di sini ada pilih tambah supplier. Tambah supplier ini berfungsi atau digunakan ketika kita memilih dari pembelian kita. Nanti untuk nama supplier kita harus memilih. Sebagai contoh di sini sudah ada 2 supplier kita, yaitu Livimart dan Bubble Mart. Nah, ketika di sini belum ada nama supplier yang bisa kita pilih, maka kita perlu untuk menambah supplier. Sebagai contoh, kita melakukan penambahan supplier dengan nama Bintang Mart, karena kita akan melakukan pembelian barang kepada supplier Bintang Mart, dan di sini belum ada nama supplier Bintang Mart, seperti itu ya. Oke, kita tambah supplier. Nah, akan muncul menu baru dengan di sini kita bisa menambah supplier dengan kita mengetik Bintang Mart. Kemudian alamat sebagai contoh Jogja. Nah, yang diperlukan untuk bisa melakukan penyimpanan adalah nama supplier dan alamat yang penting, dan untuk negara dan lain-lain bisa diisi, bisa juga tidak, tergantung dari kebijakan toko masing-masing seperti itu ya. Kemudian kita pilih simpan.
Untuk menambah data supplier ini bisa juga kita lakukan dari menu inventory, kemudian supplier. Caranya sama juga, menu-menunya sama, dimana untuk di bagian pembelian ini hanya untuk shortcut ya, jadi tombol cepat untuk melakukan penambahan data supplier seperti itu. Oke, kita pilih bintang mark. Bintang mark kita pilih, nanti secara otomatis akan mengisi alamat, kemudian nomor HP kalau ada, kode supplier jika ada, seperti itu ya. Kemudian kita pilih tanggal pembeliannya tanggal berapa. Ini tanggal 17. Kemudian nomor referensi adalah nomor faktur dari supplier seperti itu. Jadi kita masukkan nomor fakturnya berapa untuk memudahkan kita dalam melakukan pengecekan pembelian jika ada. Jadi kita kalau kita ingin ngecek pembelian tahun bulan kemarin sebagai contoh, kalau sudah ada nomor fakturnya, kita tinggal mengetik nomor fakturnya, akan kelihatan data pembelian pada tanggal itu. Oke, sebagai contoh saya masukkan 1004597 seperti itu. Kemudian jenis tunai atau konsinyasi ini bisa diubah dari menu referensi. Di sini saya milih tunai ya. Kemudian hutang jatuh tempo, apakah hutangnya ada jatuh tempo? Jika iya, pilih ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Jika tidak ada hutang jatuh tempo. Nah, di sini kalau ya, kita pilih tanggal jatuh temponya kapan. Sebagai contoh, ini 1 bulan, 17 Mei. Oke. Kemudian untuk kolom selanjutnya adalah data item. Di sini adalah nama item-item yang kita beli. Sebagai contoh ya, saya membeli dari faktur, kelihatan bahwa saya membeli Anlin Gold coklat. Nah, kita bisa memilih jumlah belinya berapa. Sebagai contoh 5. Harga belinya. Kemudian kita pilih jumlah beli berapa, sebagai contoh 7 ya. Nah, kemudian kita isi diskon beli, kemudian diskon jual. Harga belinya ini bisa kita tulis juga berapa harga belinya. Di sini ini nomor harga ini mengacu pada terakhir kita melakukan pembelian dengan item Anlin Gold coklat. Jadi kalau harga sekarang kita untuk supplier bintang mark kita membeli dengan harga 200.000 ya. 200.000. Kita isi dengan 200.000 seperti itu. Dengan harga jualnya kita jual dengan harga berapa? 250.000 sebagai contoh ya. Nanti ini disamakan dengan faktur yang kita dapatkan. Harga belinya berapa, kemudian akan kita jual dengan harga berapa. Kemudian kita masuk lagi, kita melakukan pembelian kecap manis sebanyak 7 buah seperti itu. Kemudian kita ingin melakukan pembelian air minum Le Mineral. Ternyata tidak ada. Dan setelah kita coba masukkan barcode, ternyata data barang tersebut juga tidak ada. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Maka kita perlu untuk melakukan penambahan barang seperti itu. Untuk bisa kita melakukan pembelian. Oke, karena Le Mineral tidak ada, kita menambahkan item barang Le Mineral dengan memilih tombol plus barang. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nama yang ingin kita, barang yang ingin kita masukkan tadi, yang datanya belum ada tersebut. Le Mineral 200 ml sebagai contoh ya. Ini satuannya apakah PCS atau box atau dus, dipilih sesuai dengan pembelian kita. Kemudian kode bisa di generate secara otomatis untuk barcode.
kita isi barcode dari Le Mineral 8996001600269. Kemudian kategori kita pilih minuman. Lokasi tidak usah dipilih, tidak apa-apa. Kategori ini juga dan lokasi ini nanti kita mendefinisikan dengan melalui menu referensi di sini ya, di bawah sini. Nanti ada video tersendiri untuk menu referensi. Yang jelas kita untuk kategori bisa memilih di sini minuman seperti itu. Kemudian statusnya apakah tidak dijual, dijual, harga poin atau inventaris. Jika dipilih tidak dijual, maka data barang ini tidak akan bisa dipilih di menu penjualan seperti itu. Demikian juga dengan barang inventaris seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan penjualan, ketika item barang ini sudah statusnya tidak dijual, maka tidak akan kelihatan item barang tersebut. Oke. Untuk paket ini nanti silahkan lihat di video yang menjelaskan tentang barang paket dan barang parent. Barang parent ini fungsinya jika kita memiliki dua buah item dengan nama sama tapi memiliki satuan berbeda. Sebagai contoh di sini Le Mineral 200 ml saya melakukan pembelian 20 box dan 100 PCS seperti itu. Jadi namanya sama Le Mineral tapi satuannya beda-beda seperti itu. Jadi nanti fungsi parentnya seperti itu. Untuk harga beli kita masukkan berapa? 3.500 sebagai contoh ya. Harga jualnya kita jual berapa? 4.000 sebagai contoh. Kemudian masukkan diskon atau diskon pembelian atau diskon penjualan jika ada. Kemudian ini margin, ini untuk mempermudah saja. Jadi kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Nah, secara otomatis nanti harga jual akan menyesuaikan dengan margin kita seperti itu. Nah, margin kita sebesar 14%. Kemudian stok minimal dan stok maksimal ini berfungsi untuk pelacakan stok ya. Bisa ditulis ini nanti sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ingin berapa, kemudian berat, supplier siapa. Ini bisa dipilih, bisa juga tidak. Kalau saya sarankan kalau memang dari kebijakan perusahaan harus diisi ya diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa seperti itu. Oke, setelah barang selesai kita lakukan proses simpan ya. Simpan. Nah, jika penambahan data berhasil maka akan ada tulisan penambahan data berhasil dilakukan. Berarti ini kita sudah bisa melakukan pembelian untuk item barang Le Mineral seperti itu ya. Langsung saja kita pilih Le Mineral. Oke, jadi nanti kita bisa melakukan pencarian setelah barang kita tambahkan di sini ya, seperti tadi. Sebagai contoh, Le Mineral di sini. Di sini tidak ada result karena pada saat ini sedang ada penambahan fitur pada program sehingga ini yang tadi untuk item barang tidak ditampilkan, tapi secara umum nanti alurnya seperti itu. Jadi untuk pada video ini memang belum bisa saya tampilkan, tapi nanti untuk di program atau di tempat Anda nanti bisa langsung melakukan masuk ke kita tulis
lem mineral untuk item yang baru saja kita add tadi, dan akan keluar hasilnya, atau kita bisa juga melakukan pencarian berdasarkan barcode. Jadi barcode lem mineral kita tuliskan, maka otomatis akan item yang ada akan ditambahkan seperti itu. Oke, di sini saya sebagai contoh lagi akan menambahkan ABC manis 580 ml sebanyak 5 buah, 5 botol seperti itu. Jadi oke, kita lihat total bruto kita sebesar 1.553.694. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran seperti itu di sini. Tapi sebelumnya kita, jika ada diskon faktur atau dari pembeli, dari penjual, yaitu Bintang Mart ini memberikan diskon, kita bisa untuk per faktur itu kita bisa masukkan di sini, dan jika ada pajak kita masukkan di bagian pajak. Itu jelas ya. Oke, kemudian untuk pembayaran kita bisa masukkan ini tanggal 17/4/2017 kita melakukan pembayaran langsung secara lunas, maka kita masukkan nilai dari netonya 1.553.694. Setelah kita masukkan netonya, maka di sini kekurangan pembayaran kita adalah 0 karena kita melakukan pembayaran langsung secara cash dan lunas seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita melakukan mencicil sebagai contoh, ini kita bayar 1 juta, nanti di sini kekurangan pembayarannya akan kelihatan, dan di data pembelian kita masih ada tulisan hutang seperti itu. Habis ini akan saya kasihkan contoh ya untuk pembayaran melalui proses cicilan seperti itu. Kita lakukan simpan. Oke, maka data pembelian kita akan kelihatan di sini ya, yaitu supplier Bintang Mart statusnya lunas dengan pembayaran 1.553.694. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan pembayaran secara hutang seperti itu? Oke, kita langsung tambah jenis tunai, hutang jatuh tempo. Jika ada, kita tulis 1 bulan. Nama supplier sebagai contoh ini Livimat ya. Kode supplier nggak usah. Kemudian nama kita masukkan data barang kita. Ini saya cepat saja ya, karena ini saya cuma ingin menunjukkan bagaimana jika kita melakukan pembayaran secara cicilan seperti itu. Oke, beli jumlah 1, 10, 4, 6, 5. Nah, ini totalnya kita 1.034.660.000. Nah, pada tanggal ini ternyata kita hanya membayar sebesar 1 juta. 1 juta seperti itu. Berarti kita masih ada hutang sebesar 34.660. Oke, kita lakukan simpan. Nah, di sini akan ada di sini kolom data pembelian kita akan ada status hutang ya dari supplier Livimat. Kemudian di sini ada tombol bayar. Nah, ini adalah tombol untuk melakukan pembayaran kekurangan dari pembayaran kita. Langsung saja ya. Jadi ini statusnya hutang karena kita baru membayar sebesar 1 juta. Nah, kita untuk melunasi pembayaran dari pembelian ini, kita bisa melakukan pembayaran hutang dengan memilih tombol bayar. Kita pilih bayar. Nah, kita lihat yang bawah. Di sini kita tanggal 17 April melakukan pembayaran cash sebesar 1 juta. Berarti kekurangan pembayaran kita adalah
336.590. Nah, sebagai contoh kita untuk tanggal 18 kita hanya mempunyai atau kita hanya melunasi sebesar 200.000. Nah, kita isikan aja 200.000.